Perang dunia dan kesiapan rohani. Daniel pasal 9 ayat 26. Dan Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saat ini kita melihat perang di Timur Tengah, yaitu perang antara Amerika dan Israel melawan Iran, yang berdampak kepada geopolitik dunia. Pertanyaan: apakah ini akhir zaman? Perlu kita pahami dengan bijak. Para ahli menegaskan bahwa konflik modern tidak bisa langsung dianggap sebagai penggenapan nubuat secara literal, melainkan sering merupakan interpretasi manusia terhadap peristiwa geopolitik. Namun sebagai orang percaya, kita tidak menutup mata. Yesus berkata, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Matius 24 ayat 6. Apa yang dikatakan Daniel 9 ayat 26? Mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Sesudah ke-62 kali 7 masa, itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Daniel 9 ayat 26. Saya tekankan lagi alinea terakhir, yaitu sebagai berikut. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa sampai akhir zaman kita hidup saat ini dan seterusnya akan terjadi peperangan dan kehancuran dunia seperti yang telah ditetapkan dalam nubuat kitab Daniel. Jadi, dunia tidak akan pernah damai atau menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya. Konflik global akan meningkat. Ketegangan di Timur Tengah terus berulang dan berulang. Diplomasi damai akan sering gagal. Dunia tidak semakin baik, tetapi semakin buruk dan membutuhkan Tuhan. Yesus bernubuat tentang akhir zaman dan ditulis dalam kitab Matius 24 ayat 6 dan 7, berbunyi sebagai berikut. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Mari kita baca perumpamaan 10 gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa semua sedang menunggu mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki diibaratkan hal tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sedangkan minyak dilambangkan kesiapan rohani. 5 gadis bijak membawa minyak persediaan, sedangkan 5 gadis bodoh tidak membawa minyak persediaan sama sekali. Semuanya sama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Akhir cerita, pintu pesta atau kerajaan surga tertutup bagi 5 gadis yang bodoh. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk bersiap-siap pada kedatangan Tuhan Yesus. Bukan soal kapan perang terjadi dan bagaimana hasilnya nanti, serta akibat-akibat karena perang, tetapi apakah kita sudah siap saat Tuhan Yesus datang? Perang adalah alarm, bukan jadwal.
Sering orang berkata, ini pasti perang akhir zaman, ini pasti Gog dan Magog. Tetapi kebenaran yang dikatakan Alkitab adalah 1. Akan ada perang dan bangsa bangkit melawan bangsa. 2. Dunia akan menjadi kacau dan tidak akan pernah membaik sampai kedatangan Yesus kedua kali. Ketiga, yang pasti adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Peringatan dari Tuhan Yesus, Matius 25 ayat 13, yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kesalahan manusia saat ini adalah takut perang, takut terhadap dunia, takut terjadi kekacauan ekonomi dunia, takut bencana alam, dan sebagainya. Mengapa? Karena apa? Karena tidak siap, seperti 5 gadis bodoh yang tidak membawa minyak cadangan, sibuk dengan urusan-urusan dunia saja. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, tapi berjaga-jaga. Dunia boleh kacau, tapi Tuhan tetap berdaulat. Jangan sibuk menebak-nebak, tetapi bertobat. Banyak orang sibuk mempelajari nubuatan, tapi lupa hidup dengan benar. Jadilah seperti 5 gadis bijaksana, punya minyak iman hidup, tidak bergantung pada orang lain. Fokus kepada Tuhan, bukan pada dunia. Gunakan waktu dengan bijak, karena kedatangan Tuhan semakin dekat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perang mungkin akan terus terjadi dan dunia akan semakin kacau. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini adalah akhir dari dunia dan akhir zaman? Apakah saya siap jika Tuhan datang hari ini? Apakah siap menyambut Tuhan? Oleh sebab itu, hiduplah dalam roh, pelihara iman, tetaplah berjaga-jaga, dan kita siap menyambut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.